Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya Junmoy, Sales dan Marketing Division Head Prodata Sistem Teknologi. Time is money. Ada cara yang lebih cepat untuk dapat memahami solusi Manage Engine, yaitu dengan meluangkan waktu maksimum 30 menit saja. Prodata Education Video sudah tersedia untuk solusi Service Desk Plus, AD Audit Plus, AD Manager Plus, Endpoint Central, Active Directory Management, Vulnerability Manager Plus, and coming soon other videos. Semua presentasi kami dikemas dalam bahasa yang mudah dipahami. Tunggu apa lagi? Let's get started. Mungkin saya langsung menuju Patch Manager Plus overview. Mungkin Pak Dedi kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung diajukan ya, jadi kita bisa interaktif. Kenapa sih kita memerlukan patch management yang terotomasi? Oke, dimana kita lihat di sini menurut riset bahwa dari tahun ke tahun jumlah vulnerability atau kerentanan yang dipublikasikan atau diinfokan kepada publik itu semakin meningkat. Masalahnya adalah serangan-serangan cyber yang terjadi itu menargetkan vulnerability atau kerentanan yang sudah dipublikasikan pada tahun-tahun sebelumnya. Masalahnya jadi ini menjadi masalah karena mungkin kita enggan ataupun customer enggan melakukan patch management dikarenakan karena banyaknya patch ataupun vulnerability yang harus dideploy atau patch yang harus dideploy ataupun banyaknya endpoints ataupun devices yang harus kita manage, sehingga tentunya semakin banyak vulnerability dan juga semakin banyak endpoint tentunya akan memerlukan effort yang lebih banyak lagi, baik dari sisi waktu ataupun dari resources, sehingga ini menjadi alasan terkadang bahwa kita ataupun customer kita enggan melakukan patch management. Kalau kita lihat di sini bahwa kalau kita cuek membiarkan bahwa endpoint kita selalu rentan, itu tentunya akan berimbas kepada cost yang harus dikerjakan untuk dapat merecover apabila suatu waktu environment kita terkena serangan. Di sini kita lihat banyak sekali biaya yang harus kita keluarkan apabila kita terkena suatu serangan, sehingga kita memerlukan effort dan juga waktu yang harus kita berikan untuk dapat merecover semua device yang terkena serangan tersebut. Kalau kita lihat di sini, secara rata-rata bahwa cost yang perlu kita keluarkan yaitu sebesar 3,9 juta dolar untuk dapat merecover semua device-device kita. Dan kalau kita lihat di sini disebabkan sebagian besar adalah 57% karena adanya patch management yang tidak baik. Seperti itu. Parahnya lagi adalah kebanyakan besar korban dari cyber attack itu sudah mengetahui, atau 34% dari korban cyber attack itu mengetahui bahwa sistem mereka rentan, tetapi mereka tetap mencoba acuh terhadap patch management. Sehingga itu alasan menjadi kenapa kita memerlukan suatu patch management yang efektif. Dengan memiliki suatu solusi patch management yang terotomasi, tentunya kita nantinya dapat menghemat pendapatan dari organisasi kita. Kemudian kita langsung menuju produk. Apa itu Patch Manager Plus? Patch Manager Plus adalah suatu solusi single solution yang kita perlukan untuk dapat melakukan patch management, di mana dengan Patch Manager Plus kita akan diberikan satu interface di mana kita bisa melakukan patch management secara otomatis, dan juga multi platform support mulai dari Windows, Mac OS, dan juga Linux.
Jadi ada beberapa solusi yang mungkin hanya berlaku untuk Windows saja atau berlaku untuk Linux saja, tetapi dengan Patch Manager Plus kita bisa melakukan patch management terhadap device-device kita, baik baik yang OS-kan Windows, Mac OS atau juga Linux. Kemudian dengan Patch Manager Plus kita tidak hanya melakukan patching terhadap aplikasi-aplikasi security dari OS kita, tetapi juga kita melakukan patching terhadap third party application. Misalkan saja kita menginstal WinZip ataupun Zoom ataupun Skype, itu juga nanti kita bisa lakukan patch management apabila patch-nya sudah tersedia di dalam oleh masing-masing vendor. Tidak hanya itu, kita juga bisa melakukan beberapa patching terhadap antivirus solutions, driver, dan juga BIOS. Oke. Oke, idealnya adalah untuk melakukan patch management yang terotomasi, tentunya kita harus melakukan deteksi terlebih dahulu dengan melakukan scanning endpoint-endpoint kita yang ada di environment. Kemudian dari hasil scanning tersebut akan terdeteksi patches mana saja yang tidak ada di dalam endpoint-endpoint kita. Sehingga tentunya ini yang harus kita highlight untuk dapat segera kita patching, terutama yang severity-nya critical. Oke. Kemudian tentunya sebelum kita lakukan deployment patch tersebut ke seluruh endpoint-endpoint kita, ada baiknya kita melakukan testing terlebih dahulu ke suatu grup test yang berisi dari komputer-komputer yang kita tujukan untuk di-deploy patch tersebut untuk dilakukan testing. Apakah patch tersebut secara mudah, secara sukses di-install ke dalam endpoint-endpoint di dalam test group tersebut, atau juga kita bisa melakukan analisa beberapa hari apakah patch tersebut ada error atau tidak. Sehingga setelah misalkan nanti ada error, nanti kita bisa decline patch tersebut, atau apabila kita tidak menemukan error, kita bisa lakukan deployment langsung ke dalam endpoint-endpoint di dalam environment kita. Oke. Kemudian di tahap ketiga adalah melakukan deployment. Kita bisa melakukan automatic patching, di mana nanti kita bisa ketika nanti si vendor, misalkan Microsoft merilis suatu patch, nanti akan langsung di-deploy ke dalam environment kita, atau juga kita bisa melakukan manual patching. Kita bisa memilih patch mana yang akan kita audit. Oke, sementara ada pertanyaan, Pak Deddy? Ada ya? Sementara belum ada, Mas. Oke, jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa kita support Windows, Apple atau Mac ataupun juga Linux. Kita bisa support on-premise atau juga cloud. Oke. Oke, jadi ini ada beberapa fitur, main fitur ataupun highlighted features, mulai dari automated patch management, di mana nanti dia akan synchronize dengan katalog yang dikurasi oleh Manage Engine dari data center Manage Engine, kemudian dia akan melakukan patch management, melakukan deployment, baik itu manual ataupun otomatis. Kemudian kita cross-platform endpoint support, tadi seperti yang saya jelaskan, kita support macOS, Linux ataupun Windows. Kemudian flexible deployment policies, kita bisa mengatur kapan patch kita akan di-deploy. Kita bisa mengatur dari jam segini sampai jam segini patch tersebut akan di-deploy. Biasanya sih kita melakukan patch deployment malam ya, jam 12 malam atau jam 9 malam sampai dengan jam 5 pagi sebelum operasional dimulai. Kita bisa melakukan scheduling seperti itu, ataupun kita juga bisa melakukan apakah deployment dari patch tersebut silently itu langsung di-push dan di-install oleh Patch Manager Plus, ataupun kita juga bisa memberikan notifikasi kepada user kalau ada suatu patch yang akan di-deploy, sehingga nanti user bisa melakukan intervensi apakah akan dilakukan sekarang ataupun nanti. Oke. Itu ada beberapa policies, nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada test dan approve, seperti yang saya jelaskan bahwa kita bisa melakukan testing terlebih dahulu sebelum
patches kita akan dideploy ke seluruh endpoint yang ada di environment. Tentunya ini akan lebih safe ya, lebih safe sehingga lebih aman, sehingga patch yang kita deploy nantinya benar-benar bagus ya, tidak ada error di dalamnya. Kemudian ada decline patches. Decline patches ini dimaksudkan apabila kita tidak menginginkan suatu patch untuk dideploy, kita bisa pilih dia sebagai suatu decline patch, sehingga nanti tidak dianggap sebagai suatu missing patch apabila nanti di-scan oleh Patch Manager Plus server. Tentunya kita nanti adanya report untuk dapat melakukan audit. Oke. Kemudian edisi dari Patch Manager Plus yaitu ada 3. Sebenarnya yang sering kita kita infokan kepada customer biasanya 2, yaitu professional dan enterprise. Tetapi juga sebenarnya kita memiliki suatu free edition di mana kita bisa menawarkan ini apabila customer kita adalah suatu perusahaan ataupun small medium business atau UKM ya, di mana nanti free edition ini dikhususkan untuk small medium business atau UKM yang memiliki 20 komputer ataupun 5 server. Mereka bisa menggunakan Patch Manager Plus edition ini, free edition. Kemudian ada professional dan enterprise, di mana kita lihat professional ini memiliki fitur-fitur yang sudah kita highlight sebelumnya, patching untuk Windows, Mac, dan juga Linux, kemudian third-party application patch management, kemudian server application patch management, service pack, reporting, role-based administration, artinya kita bisa mengecek user-user kita, apakah dia sebagai admin ataupun auditor saja, itu bisa kita berikan di profesional. Juga ada two-factor authentication untuk dapat melakukan login ke PMP lebih secure lagi, jadi kita akan mengirimkan OTP ke email untuk dapat berhasil login ke dalam Patch Manager Plus server. Kemudian ada enterprise, di mana enterprise ini memiliki semua fitur yang ada di professional, ditambahkan fitur-fitur seperti distribution server. Distribution server ini diperlukan apabila kita memiliki endpoint yang banyak sekali, di mana nanti setiap 1000 endpoint kita bisa instalkan suatu distribution server, sehingga nanti kita dapat mengelola bandwidth kita lebih baik lagi. Kemudian biasanya saya tawarkan Enterprise Edition ini apabila tadi banyak sekali endpoint-nya ataupun mereka memiliki cabang di lokasi-lokasi yang lain. Tentunya dengan adanya lokasi-lokasi yang lain atau cabang lainnya, kita bisa menginstalkan distribution server di masing-masing cabang tersebut. Nanti akan saya jelaskan bagaimana arsitekturnya. Kemudian di Enterprise kita bisa melakukan update untuk antivirus kita, dan juga di Enterprise kita memiliki test and approve. Jadi kalau diperlukan suatu testing mekanisme terlebih dahulu, kita sarankan Enterprise Edition seperti itu. Atau kalau ingin lebih detail lagi, nanti bisa menuju ke link di bawah ini, di mana nanti akan dijelaskan satu persatu fitur yang ada di masing-masing edition. Oke, jadi untuk penghitungan license-nya kita akan tentunya kita milih professional atau enterprise. Kemudian penghitungan license-nya adalah berdasarkan berapa banyak server dan berapa banyak workstation. Kita harus sudah tahu berapa banyak workstation dan berapa banyak server itu. Dan kemudian berapa banyak teknisnya akan menggunakan atau account yang perlu kita buat di dalam Patch Manager Plus server tersebut. Jadi ada ini ya, ada edition, berapa jumlah server, berapa jumlah workstation, dan juga berapa banyak account yang akan menggunakan Patch Manager Plus server tersebut. Oke, kita bisa berdasarkan subscription. Kita bisa berdasarkan annual subscription atau perpetual mode. Kemudian nanti ada beberapa add-on, yaitu failover server, kemudian multi-language kalau diperlukan, ataupun secure gateway server. Saya lanjutkan, mulai sedikit lebih teknikal ya, bagaimana arsitektur dari Patch Manager Plus dan juga apa saja requirement yang kita butuhkan. Oke, kalau kita lihat di sini, Patch Manager Plus LAN arsitektur, di mana kita akan mengelola komputer-komputer yang ada dalam satu LAN saja. Kita lihat nanti kita bisa menginstalkan yang ada di di customer, yaitu PMP servernya dan juga endpoints-nya. Oke, di mana PMP server ini membutuhkan koneksi ke internet,
untuk dapat mensinkronisasi patch repository dari manage engine, di mana patch repository ini adalah berisi semua patch katalog yang harus selalu yang akan secara otomatis disinkronisasikan dengan Patch Manager Plus server. Kemudian di mana patch repository ini akan istilahnya itu ada suatu bot yang akan mengkurasi semua patch yang dirilis oleh vendor-vendor yang diperlukan, baik itu dari Microsoft, Linux, Mac, dan lain-lain, termasuk juga third-party application. Jadi nanti PMC server ini akan melakukan sinkronisasi, kemudian PMC server akan melakukan scanning terhadap endpoint-endpoint kita untuk dapat melihat patch mana saja yang hilang dari endpoint-endpoint kita. Oke, itu adalah arsitektur dari LAN. Kemudian bagaimana kalau kita memiliki beberapa cabang yang terkoneksi melalui WAN, ataupun kita juga memiliki suatu skenario work from home, juga nanti kita bisa menggunakan yang WAN arsitektur ini, di mana mungkin head office di sini, di mana central patch manager plus server kita diinstal di head office, kemudian kita memiliki beberapa cabang lainnya, di mana setiap cabang tersebut nanti akan kita instalkan distribution server untuk dapat mengelola endpoint-endpoint yang ada di cabang tersebut. Sebagai catatan, mungkin kalau kurang dari 50 endpoint di dalam cabang tersebut, kita bisa mengkoneksikan langsung endpoint tersebut langsung berkomunikasi dengan Patch Manager Plus server yang ada di data center pusat kita ataupun di head office kita. Tapi apabila endpoint kita jumlahnya lebih dari 50, kita disarankan untuk menginstal distribution server. Tujuannya adalah nanti semua patching akan di-download oleh si distribution server, jadi hanya ada satu koneksi saja atau satu kali download saja, yang kemudian nanti patch tersebut akan di-deploy ke masing-masing endpoint yang ada di dalamnya. Oke, tujuannya adalah untuk menghemat broadband bandwidth kita, seperti itu. Begitu juga kalau kita memiliki roaming user ataupun skenario work from home, kita juga bisa melakukan manage ataupun patch management terhadap work from home endpoint kita. Jadi kita bisa mengkoneksikan laptop work from home untuk dapat berkomunikasi langsung dengan patch manager plus server yang ada di head office. Itu adalah arsitekturnya. Kemudian ada beberapa kalau kita lihat sini sistem requirement. Kita akan bisa melihat di sini hardware requirement-nya seperti apa, software requirement-nya seperti apa, browser dan database seperti apa. Oke, jadi secara built-in, kalau kita lihat di sini hardware requirements, kita bisa melihat di sini kalau kurang dari 250 device yang perlu di-manage, kita bisa menggunakan arsitektur ataupun hardware requirement yang seperti yang dijelaskan seperti ini, oke? Atau apabila lebih dari, tentunya semakin banyak endpoint yang harus kita manage, juga semakin tinggi spek yang harus kita berikan untuk server kita. Oke. Kemudian kita lihat di sini ada SQL Server dan di sini ada juga yang tanpa SQL Server. Jadi secara built-in kita mendukung dua database, PostgreSQL, PGSQL ataupun juga SQL Server, Microsoft SQL Server. Jadi kalau kita download installer dari Patch Manager Plus, itu bawaannya built-innya kita akan menggunakan PostgreSQL. Oke, tapi apabila customer sudah memiliki Microsoft SQL Server, kita juga bisa integrasikan dengan SQL Server. Dan juga apabila di sini disarankan kalau lebih dari 3.000 device yang perlu di-manage, kita harus menggunakan Microsoft SQL Server. Kita tidak bisa lagi menggunakan PostgreSQL yang built-in di dalam installer dari Patch Manager Plus. Oke, mungkin ini perlu di-highlight nanti ke customer. Kemudian ini dijelaskan di sini ya, up to 4.000 mesin can be managed dengan menggunakan standalone PGSQL Server, tetapi apabila lebih dari 4.000 ini, kita disarankan menggunakan Microsoft SQL Server. Oke, dan juga kalau kita akan melakukan patching terhadap lebih dari 1.000 komputer, diharapkan Patch Manager Plus servernya itu memiliki OS Windows Server Edition. Kita tidak bisa menggunakan Windows 10 sebagai Patch Manager Plus server kita apabila kita akan mengelola lebih dari 1.000 komputer.
Oke. Kemudian di sini dijelaskan juga hardware requirement dari distribution server. Di sini jadi setiap 1000 nanti disarankan menggunakan satu distribution server. Oke, jadi setiap 1000 endpoint nanti akan terkoneksi ke satu distribution server sehingga nanti kita bisa menghemat bandwidth kita. Oke, nanti bisa dilihat di sini. Bisa dilihat di sini supported OS patch mulai dari Windows 7 baik yang workstation atau juga server. Kemudian OS-nya juga kita bisa lihat Mac dan juga Linux OS versionnya nanti bisa kita infokan ke customer kita. Oke. Kemudian selain ini juga ada satu hal yang perlu saya highlight. Jadi kita nanti untuk menginstal Patch Manager Plus kita bisa download dari Manage Engine Patch Manager Plus ini. Kita coba free trial kemudian kita download. Dan yang perlu kita perhatikan adalah ada beberapa port yang harus kita buka di dalam firewall, baik dari sisi server ataupun dari sisi kliennya. Oke, managed computers. Jadi kita mesti buka beberapa port ini untuk dapat sinkronisasi baik dari si klien dan juga si server. Seperti itu. Banyak kejadian kita kesulitan dalam melakukan instalasi ataupun juga kita akan menemukan gagal instalasi ke kliennya, agentnya, dikarenakan beberapa port ini masih diblok oleh firewall. Jadi saran saya sebelum menginstal agent ke masing-masing endpoint, kita buka terlebih dahulu port-port yang disebutkan di sini. Oke, sudah. Oke, mungkin tadi saya sedikit meng-highlight beberapa fitur, mungkin kita bisa lebih detail lagi masing-masing fitur dari automated patch management, di mana automated patch management ini si server akan melakukan sinkronisasi dengan vulnerability database ya ataupun patch repository yang ada di data center manage engine, kemudian dia akan lakukan scanning terhadap endpoint-endpoint kita sehingga nanti akan ditemukan missing patches. Kita bisa melakukan deployment itu manual, kita bisa pilih si patch-nya, kemudian kita klik deploy, ataupun kita klik targetnya kemana akan kita deploy, kemudian kita klik button deploy. Oke, kemudian kita juga bisa melakukan automated patch deployment, di mana nanti kita bisa spesifikkan mana saja patch yang akan kita lakukan otomasi, di-install otomasi. Jadi ketika nanti si vendor ataupun misalkan Microsoft merilis suatu patch, nanti si Patch Manager Plus server akan mendownload patch tersebut dan akan langsung menginstal secara otomatis ke endpoint-endpoint targetnya. Seperti itu. Jadi tentunya kita akan menghemat banyak resource, banyak waktu, karena semuanya akan dilakukan secara otomatis, dan juga akan meminimalkan human intervention yang terkadang akan banyak kali error apabila dilakukan oleh adanya intervensi oleh human. Oke.
Bapak dan Ibu sekalian, Prodata juga aktif menyelenggarakan Prodata Virtual Classes, Prodata Product Update Solution for Managed Engine, webinar in bahasa, webinar collaboration with principal, dan seminar. Kesemuanya ini pastinya akan membawa banyak sekali manfaat, khususnya untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah IT minded. Bapak dan Ibu dapat memfollow Prodata, LinkedIn, Prodata YouTube, Prodata Instagram, agar jangan sampai ketinggalan latest update news dari kami. Sampai jumpa pada video Prodata berikutnya. Jangan lupa klik subscribe untuk video edukasi berikutnya.